Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 10 tahun 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10, hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan Perjanjian Baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena Perjanjian Baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Saya kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru mengutip Septuaginta. Perjanjian Baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah, dasar iman kami itu dari Perjanjian Baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat. Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang saya enak udel, dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta. Mengenai asumsi dia yang penuh kebencian, yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Tuhan memberkati, bertobatlah, percayalah kepada Kristus yang sejati. God bless you.